Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Cinta Beda Usia, episode 24. Siapa kalian? Halo, Assalamualaikum. Ferdi tersenyum lebar saat mengangkat sambungan video call dari calon istrinya. Waalaikumsalam. Abang sudah selesai rapatnya? Tanya Azhara. Sejak tadi, Azhara begitu sangat tidak tenang. Ingin rasanya dirinya menghubungi nomor ponsel milik calon suaminya. Namun Azhara membatalkan niatnya. Ia tidak ingin membuat konsentrasi pria tersebut hilang. Alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah juga semuanya berjalan dengan sangat baik karena doa dari calon istri, ucap Ferdi yang tersenyum. Kapan hasil penentuannya? Tanya Azhara. 3 hari lagi akan diinformasikan siapa yang berhak untuk duduk di kursi direktur. Abang tidak terlalu mempermasalahkan. Tentang jabatan yang pasti, abang sudah berusaha, Dek, ucap Ferdi. Azhara tersenyum mendengar ucapan pria tersebut. Usaha dapatkan adek, Ferdi berkata dengan tersenyum. Mata Azhara terbuka lebar mendengar ucapan pria tersebut. Abang sudah usaha untuk dapatkan adek. Abang sudah buktikan bahwa abang mampu menjalankan syarat yang diberikan oleh uncle. Masalah hasil biar yang di atas yang menentukan, ucap Ferdi mengulum senyumnya. Dengan cepat Azhara menganggukkan kepalanya. Bila nanti abang enggak terpilih di perusahaan Dedi, jangan sedih. Rara akan bangun perusahaan sendiri. Abang jangan cemas. Uang tabungan Rara banyak, ucapnya yang tersenyum. Ferdi tertawa lepas mendengar ucapan gadis tersebut. Cara gadis itu menghiburnya begitu sangat lucu. Uang tabungan abang juga ada kok. Untuk buka usaha bisnis kecil bisa, jelas Ferdi. Apa abang sekarang sudah enggak sibuk lagi? Apa sudah boleh ketemuan? Tanya Azhara. Ferdi menggelengkan kepalanya. Abang enggak bisa jemput ke kampus sayang, soalnya abang harus selesaikan semua pekerjaan. Jadi nanti bakalan lembur, jelasnya. Azhara memajukan bibirnya yang kecil ke depan. Tunggu hari libur ya, Dek. Sabtu besok kita akan jalan-jalan sepuasnya, mulai dari pagi hingga malam, bujuk Ferdi. Dengan cepat Azhara menganggukkan kepalanya. Bawa Akbar ya, soalnya udah lama janji sama Akbar belum ditepati, ucap Ferdi. Iya, jawab Azhara. Ferdi tersenyum memandang wajah gadis di dalam ponselnya. Hatinya merasa begitu sangat senang dan juga lega setelah berusaha berbulan-bulan. Abang nanti Rara telepon lagi ya, dosen Rara sudah datang. Iya dek, belajar yang rajin, ucap Ferdi tersenyum. Dengan cepat Azhara menganggukkan kepalanya. Assalamualaikum, ucap Azhara. Waalaikumsalam. Ferdi memutuskan sambungan video call tersebut. Hingga jam 8 malam, Ferdi masih berada di dalam ruangannya. Pria itu masih sangat sibuk dengan pekerjaannya. Alhamdulillah sudah selesai. Ferdi melihat jam yang meningkar di pergelangan tangannya. Kirain tadi bakalan sebentar selesainya. Mau ditinggal nanggung. Nyatanya sudah jam 8 lewat. Ferdi berkata sambil menyimpan file di folder penyimpanan laptopnya. Pria itu baru saja memeriksa semua laporan investor yang akan bekerja sama dengan perusahaannya. Diusapnya wajahnya yang begitu sangat lelah dan memijat bagian pelipis keningnya. Ternyata kerja seperti ini sangat lelah sekali. Ferdi belum sangat terbiasa dengan pekerjaan yang baru dipegangnya. Dimasukkannya barang-barang pribadi miliknya ke dalam tas, kemudian berjalan meninggalkan ruangannya. Ferdi masuk ke dalam lift.
Gedung yang begitu sangat besar ini sekarang dalam keadaan sepi. Hanya ada beberapa karyawan yang masih berada di dalam gedung tersebut. Mereka yang belum pulang ke rumahnya karena harus lembur menyelesaikan pekerjaan mereka masing-masing. Pria itu berjalan menuju ke parkiran mobilnya. Tubuhnya terasa begitu amat lelah. Ia sudah tidak sabar untuk pulang ke rumah dan mengistirahatkan tubuhnya. Nanti saja telepon Azara bila sudah sampai di rumah, Ferdi berkata di dalam hatinya ketika membuka pintu mobilnya. Ferdi tersenyum sendiri ketika mengingat wajah cantik calon istrinya. Selama ini, ia tidak pernah menyangka bahwa gadis kecil yang dulu sering digendongnya, gadis kecil yang selalu meminta dirinya menjadi kuda dan naik ke atas punggungnya, gadis kecil yang selalu minta digendong di punggungnya, gadis kecil yang selalu minta duduk di atas pangkuannya, sebentar lagi akan menjadi istrinya. Ada rasa bangga ketika melihat sifat gadis itu. Ferdi selalu beranggapan bahwa Azara begitu sangat kekanak-kanakan dan manja. Namun ternyata gadis kecilnya bisa menjadi gadis yang sangat dewasa, di mana gadis itu sangat pengertian terhadap dirinya. Di tengah kesibukannya, gadis itu tidak pernah meminta apapun. Gadis itu hanya selalu menghubunginya untuk menghilangkan kerinduan dan juga memberikan perhatian. Ferdi mengarahkan mobilnya menuju ke rumahnya. Ia begitu sangat fokus dengan jalan yang ada di depannya. Kondisi jalan sekarang begitu ramai, sehingga pria itu mengendarai mobilnya dengan sangat santai. Di jalan yang sudah mulai sepi, Ferdi begitu kaget ketika memperhatikan mobil yang ada di belakangnya. Ada rasa khawatir ketika dirinya melihat mobil yang muncul secara tiba-tiba dan melaju kencang. 3 mobil itu tampak sedang berkejar-kejaran. Ferdi mulai memiliki pikiran yang tidak enak ketika salah satu mobil yang berwarna hitam itu semakin mendekat dengan mobilnya. Dengan sengaja mobil itu menyenggol mobil miliknya. Ada apa ini? Ferdi berkata sambil sedikit memutar setir mobil yang dikemudikannya ke sebelah kiri. Berada di posisi seperti ini tidak membuat dirinya bingung. Ia menambah kecepatan mobilnya sehingga keempat mobil itu saling berkejar-kejaran. Berulang kali mobil hitam yang berada di sampingnya menyenggol mobil miliknya. Dengan cepat ia memijak rem mobilnya ketika salah satu mobil yang mengejarnya berhenti di depannya. Mobil miliknya beradu dengan cukup keras dengan mobil yang ada di depannya. Bersyukur, airbag yang menjadi pelindung ketika mobil beradu seperti ini langsung mengembang sehingga dirinya tidak apa-apa. Apa yang mereka inginkan? Ferdi berkata di dalam hatinya. Ia memandang 3 mobil berwarna hitam yang sudah berhenti tersebut. Ferdi melihat beberapa orang pria bertubuh tinggi dan juga besar keluar dari dalam mobil tersebut. Jumlah orang itu sekitar 6 orang. Saat ini, beberapa orang dari kelompok orang tersebut sedang mengetuk jendela mobilnya dengan sangat keras. Tidak ada pilihan selain keluar dan menghadapi orang-orang yang tidak dikenalnya tersebut. Di saat angkelnya memberikan dirinya senjata api, Ferdi begitu sangat bingung ketika melihat sikap angkelnya. Mengapa angkelnya memberikannya barang seperti ini? Namun mendengar angkelnya yang mengatakan bahwa dirinya pasti akan membutuhkan barang tersebut bila ada orang yang ingin berbuat macam-macam, Ferdi akhirnya mengambilnya. Angkelnya memberikan sertifikat kepemilikan yang sah. Ferdi mengambil senjata api yang disembunyikannya di bawah jok mobil. Ia menyisipkan ke dalam saku celananya dan kemudian keluar dari dalam mobilnya. Ada apa ini? Tanyanya. Selama ini, ia merasa baik kepada semua orang. Dirinya begitu sangat bingung ketika ternyata tiba-tiba saja ia diperlakukan seperti ini. Apa yang dilakukan oleh orang yang saat ini memang sengaja, seakan sudah terencana dengan baik, sehingga mereka sudah sangat mengetahui jalan pulang ke rumahnya. Tidak ada apa-apa, hanya saja kami ditugaskan untuk menyelesaikan riwayat hidupmu, ucap salah satu pria yang begitu sangat yakin mampu mengalahkan Ferdi. Ferdi mengangkat sudut bibirnya sebelah ketika mendengar ucapan pria itu. Aku tidak akan lari dari tantangan kalian. Bagaimana kalau kita 1 lawan 1? Ferdi mencoba untuk melakukan negosiasi kepada laki-laki bertubuh tinggi tersebut.
Misi kami menghabisimu, ucap seorang pria yang tersenyum memandang Ferdi. Apa kalian bisa mengatakan kepadaku siapa yang telah memerintahkan kalian? Tanya Ferdi. 6 pria itu tertawa lepas ketika mendengar ucapannya. Ternyata kau tidak sehebat yang dikatakan oleh bos kami. Menurut kami kau begitu sangat tidak pintar. Bagaimana mungkin kau bertanya siapa yang memerintahkan kami? Salah seorang dari kelompok itu berbicara dan teman-temannya tertawa lepas. Ferdi menganggukkan kepalanya. Kami tidak punya waktu untuk berbasa-basi, ucap pria yang mulai mendekatinya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.